Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Rabbani. Saya dari program studi Teknik Elektro semester 5 dari mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler pertemuan ke-9. Dengan NIM 41187003230001. Dalam video ini kita akan membahas interupsi peak pada mikroprosesor dan mikrokontroler. Dalam dunia sistem digital, kecepatan respon terhadap suatu peristiwa sangatlah penting. Tidak semua proses dapat berjalan berurutan karena kadang sistem harus segera menanggapi kejadian yang mendesak. Untuk itulah mekanisme interupsi diciptakan. Interupsi adalah sinyal yang memberitahu prosesor agar menghentikan sementara program utama untuk menangani kejadian penting, kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya seperti semula tanpa kehilangan data. Secara sederhana, interupsi dapat dianalogikan seperti seseorang yang sedang bekerja lalu tiba-tiba dipanggil karena ada keadaan darurat. Ia berhenti sejenak, menangani masalah tersebut, lalu kembali bekerja. Prinsip inilah yang menjadikan sistem komputer dan mikrokontroler mampu merespons peristiwa secara cepat dan efisien tanpa terus-menerus memeriksa keadaan secara berulang. Pada mikroprosesor, interupsi biasanya dikendalikan oleh perangkat keras eksternal. Ketika sinyal interupsi diterima, mikroprosesor akan menyimpan alamat instruksi terakhir ke dalam stack, kemudian melompat ke bagian program khusus yang disebut Interrupt Service Routine atau ISR. Setelah ISR selesai dieksekusi, program utama dilanjutkan kembali. Mekanisme ini memungkinkan sistem menangani banyak tugas tanpa kehilangan alur eksekusi. Sementara pada mikrokontroler, sistem interupsi sudah terintegrasi secara langsung di dalam chip, membuatnya lebih efisien. Salah satu contohnya adalah mikrokontroler PIC, yang memiliki berbagai sumber interupsi baik internal maupun eksternal. PIC bahkan mendukung sistem prioritas, di mana interupsi yang lebih penting dapat dijalankan terlebih dahulu, sementara yang lain menunggu giliran. Dengan fitur ini, mikrokontroler dapat menanggapi beberapa kejadian hampir bersamaan dengan pengaturan yang terstruktur. Interupsi internal seringkali berasal dari modul timer, misalnya timer 0 atau timer 1. Ketika penghitung waktu mencapai batas maksimum, interupsi akan aktif dan menjalankan ISR untuk melakukan tindakan tertentu. Contohnya, LED dapat dibuat berkedip setiap 1 detik dengan bantuan timer tanpa perlu menggunakan perintah delay yang menghambat proses lain. Dengan cara ini, mikrokontroler tetap bisa mengerjakan tugas utama seperti membaca sensor atau mengirim data, sementara timer bekerja di latar belakang secara otomatis. Sedangkan interupsi eksternal biasanya datang dari sinyal luar seperti tombol, sensor, atau perubahan tegangan pada pin input. Misalnya, ketika tombol ditekan, sinyal logika pada pin RB0 INT berubah dan memicu interupsi. Mikrokontroler kemudian segera mengeksekusi ISR untuk membaca input atau menjalankan aksi tertentu. Dengan metode ini, sistem menjadi jauh lebih cepat dan efisien dibanding teknik polling yang memeriksa kondisi tombol terus-menerus. Kelebihan utama penggunaan interupsi adalah efisiensi dan kecepatan respon. Sistem hanya bereaksi saat dibutuhkan, bukan setiap saat. Hal ini membuat proses lebih hemat daya, mengurangi beban CPU, dan memungkinkan mikrokontroler menangani beberapa kejadian secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Dalam penerapan nyata, interupsi sering digunakan secara bersamaan. Contohnya, sistem kontrol suhu dapat menggunakan interupsi eksternal dari sensor untuk membaca perubahan suhu mendadak, sementara interupsi internal dari timer bertugas memperbarui tampilan dan menghitung waktu kerja sistem. Kombinasi keduanya menciptakan sistem yang stabil, efisien, dan tanggap terhadap kondisi lingkungan. Dengan memahami konsep dasar interupsi serta penerapannya pada mikrokontroler seperti PIC, kita dapat merancang sistem yang bekerja secara real-time, tanggap, dan hemat sumber daya. Interupsi menjadi jembatan penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak yang memastikan setiap peristiwa penting dapat direspons dengan cepat. Tanpa interupsi, sistem digital akan lambat, boros energi, dan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa interupsi bukan sekadar fitur tambahan, melainkan inti dari sistem yang cerdas dan responsif. Melalui penguasaan interupsi, baik dari timer internal maupun sumber eksternal, kita bisa membangun perangkat otomatis yang bekerja dengan presisi dan keandalan tinggi, menjaga agar setiap proses berjalan tepat pada waktunya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa kembali.